Halo semuanya, sekarang saya akan kembali menceritakan sebuah cerita horor dari akun Dioseta, karya Karsa. Kau gantung jasadku di kamar itu. Nyawa pun tidak cukup untuk membalas sebuah pengkhianatan. Kota pelajar. Siapa yang tidak tahu di mana aku berada saat mendengar sebutan itu? Sebuah kota yang katanya terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan. Jargon itu memang bukan bualan semata. Baru sebentar aku tinggal di kota ini, sudah banyak sekali hal yang kukagumi. Kinan Ainan Sartika. Aku membuka sebuah lembaran surat di mana namaku dengan jelas di sana. Nama sebuah universitas ternama terpampang di ujung kanan atas lembaran itu. Seketika bibirku tersenyum kembali seperti saat beberapa hari lalu aku mendapatkan kabar ini. Sebuah pemberitahuan bahwa aku diterima dengan beasiswa di universitas impianku di kota ini. "Duk, sudah mau berangkat?" tanya Bude tiba-tiba menghampiriku. "Iya Bude, mau nyari kos dulu. Minggu depan sudah mulai kuliah." "Kinan, kamu kalau mau tinggal di sini juga nggak apa-apa. Kamar ini kan kosong. Lydia kerja di Jakarta. Paling dia baru pulang setahun sekali," ucap Bude. "Matur nuwun Bude, Kinan senang di sini. Tapi kampus Kinan kan lumayan jauh juga. Nanti Kinan sering mampir ke sini deh," balasku. "Ya sudah, terserah kamu saja. Yang pasti kapanpun Kinan mau, tempat ini selalu terbuka buat Kinan. Pokoknya anggap saja rumah sendiri." Jujur, aku senang tinggal di rumah Bude. Tapi dari rumah Bude, aku butuh lebih dari setengah jam untuk sampai ke kampus. "Iya Bude, izin pinjam motornya sebentar ya." "Iya, hati-hatian Duk." Aku pun berpamitan dan segera meninggalkan rumah Bude bermodalkan koran dan petunjuk dari beberapa orang mengenai tempat yang kira-kira sesuai dengan kriteriaku. Aku terlalu bersemangat memulai hari ini. Dengan motor matic yang kupinjam dari Bude, aku mengelilingi kota menikmati setiap pemandangan dari tempat-tempat yang kulintasi. Dari rumah Bude, aku mulai melintasi jalan yang dikelilingi dinding-dinding keraton yang megah seolah menyimpan kenangan-kenangan dari budaya masa lalu negeri ini. "Kulo nuwun Bu, kos apa masih ada kamar kosong di sini?" Aku menghampiri sebuah rumah yang cukup besar, sesuai dengan alamat yang ditunjukkan pada halaman koran. "Maaf ya Mbak, kamarnya baru saja penuh kemarin." "Jih, gak apa-apa Bu, matur nuwun." Beberapa tempat ku hampiri sesuai dengan catatan yang ku pegang. Tak jarang aku menanyakan warga sekitar mengenai keberadaan tempat kos yang sekiranya masih kosong. Namun hingga sore hari aku masih belum mendapatkan kamar kos yang kosong. Kalaupun ada, harganya juga di luar budgetku. Menjelang maghrib, aku memutuskan untuk kembali ke rumah Bude dulu. Mungkin besok aku akan lebih beruntung dan bisa menemukan tempat yang cocok. Aku melaju motorku melalui jalur belakang kampus. Entah mengapa saat itu suasana terasa begitu sunyi. Langit yang mulai memerah membuat perasaanku mulai tidak tenang. Aneh, saat melewati suatu daerah komplek rumah yang didominasi dengan bentuk bangunan lama, tiba-tiba mesin motorku berhenti. Beberapa kali aku menekan tombol starter untuk menyalakan mesin. Namun sama sekali tidak ada tanda-tanda motor ini akan menyala. Aku pun mencoba memandang ke sekitar, berharap ada bengkel motor yang terlihat dari jangkauan mataku. Namun sayangnya tidak ada sama sekali. Dengan menahan keluh, aku mendorong motor sambil berharap ada bengkel yang tidak jauh dari tempatku berada di sini. Sayangnya bukannya bengkel, hanya ada tenda angkringan yang ada di dekatku saat ini. Mungkin tidak buruk jika aku berhenti sejenak untuk mengisi perut sekaligus menuntaskan hausku. "Kulo nuwun Mas, permisi, es tehnya satu ya," ucapku. "Nggih Mbak." Penjaga angkringan itu dengan sigap menyediakan es teh yang kupesan. Di samping itu mataku juga sudah berbinar-binar melihat lengkapnya nasi kucing dan sate-satean pelengkap hingga hidangan istimewa kampung di tempatnya. "Motornya mogok Mbak," ucap Mas itu membuka pembicaraan. "Iya Mas, gak tahu kenapa," balasku masih sambil sedikit mengunyah gorengan
yang masih hangat. Saya bantu cek boleh mbak? Masnya ngerti mesin? Namanya cowok itu harus ngerti soal motor, walaupun sedikit, tapi ndak janji juga sih, balasnya. Aku menyerahkan kunci motorku padanya dan mas penjaga angkringan itu segera mengecek kondisi motorku. Tak beberapa lama, aku mendengar suara mesin motor yang menyala. Bisa nyala mas? Ucapku yang segera keluar dengan wajah tersenyum. Gak ada masalah apa-apa kok mbak. Tak starter langsung nyala, jawabnya. Mendadak aku jadi bingung. Tapi tadi sudah beberapa kali aku mencoba menyalakan motorku, namun sama sekali tidak berhasil. Penjaga angkringan itu segera mengembalikan kunci dan masuk ke dalam lagi. Beneran mas, tadi gak bisa nyala, ucapku. Biasanya kayak gitu gara-gara bensinnya kecampur atau businya udah waktunya ganti. Mending besok langsung diservis, ucapnya. Enggih mas, matur nuwun, terima kasih. Saya sampai belum tahu namanya masnya siapa, balasku. Wiro mbak, sudah tak tulis gede banget loh di depan, angkringan Mas Wiro. Lah, kok masih ada aja yang nanya, ucapnya. Aku sedikit tertawa mendengar logatnya menceritakan nama angkringan itu. Lah, nggak ngeh kok mas, saya Kinan mas. Besok-besok pasti saya mampir lagi ke sini, balasku. Memangnya mbak ada acara apa toh sore-sore ke daerah sini? Tanya Mas Wiro. Nyari kos mas, udah seharian nyari masih belum dapet nih. Bingung juga mendengar ceritaku. Mas Wiro malah keluar dan melongo ke beberapa arah. Mbak, kesini mbak, ucap Mas Wiro. Aku keluar dari tenda angkringan itu sesuai ucapan Mas Wiro. Itu yang tingkat, kamar mandi dalam 800.000. Itu yang halamannya luas, ada parkiran mobil 700.000. Nah yang di ujung sana bangunan lama 300.000. Jelas Mas Wiro yang segera kembali ke dalam. Loh masnya kok bisa hafal? Tanyaku. Lah anak-anak kos kan sering nongkrongnya di sini. Coba aja minggu depan pas udah mulai kuliah. Jam segini pasti udah banyak yang nangkring sampai gelar tiker, balasnya. Wah, pokoknya aku terima kasih banget Mas Wiro. Udah benerin motorku, bantuin nunjukin kos-kosan sampai ke harganya juga, balasku. Wis, santai aja. Ntar kalau jadi pindah ke sini, kita juga pasti sering ngobrol. Aku memperhatikan beberapa tempat yang ditunjukkan oleh Mas Wiro. Beberapa tempat yang diceritakan memang masih di atas budgetku. Setidaknya aku tertarik dengan kos bangunan lama yang tadi ditunjukkan. Entah kebetulan atau tidak, tapi tempat saat motorku mogok ternyata tepat di depan kos bangunan lama yang ditunjukkan oleh Mas Wiro. Ya begini kondisinya mbak, masih bangunan lama. Jelas seorang yang mengenalkan diri kepadaku dengan nama Bu Fitri. Aku diajak untuk melihat kamar dan halaman sekeliling bangunan kos Putri ini. Halamannya tampak asri dan walau bangunan lama, tempat ini cukup terawat. Yang kosong ada berapa kamar bu? Tanyaku. Di sini ada 6 kamar, 3 di antaranya masih kosong. Bu Fitri mengajakku melihat sendiri kamar yang masih tersedia. Ukuran kamarnya tidak jauh berbeda, hanya posisinya saja. Lantai di seluruh rumah ini masih menggunakan tegel kuno berwarna abu, ciri khas rumah zaman dulu. Ada sebuah kasur, lemari, meja dan kursi di setiap kamar. Aku cukup senang karena tempat ini sedikit mengingatkanku akan rumah Mbah di Jawa Timur. Di setiap kamar ada sebuah jendela yang sudah dipasang teralis. Sekilas tempat ini terlihat nyaman. Hanya saja rumah ini tidak menggunakan plafon dan bila menatap ke atas langsung sisi bawah gentenglah yang terlihat. Beruntung, dindingnya cukup tinggi sehingga menurutku masalah privasi masih cukup aman. Ini gak bocor kan bu? Tanyaku khawatir. Tenang Mbak Kinan, sebelum jadi kos-kosan, genteng yang bocor sudah saya perbaiki. Harusnya sih masih sudah aman, jelas Bu Fitri. Sepertinya kondisi kos ini cocok untukku. Selain harganya yang masih terjangkau, suasana asri tempat ini juga membuatku nyaman. Aku memilih kamar di ujung belakang yang berbatasan dengan halaman belakang. Pertimbangannya agar suara kendaraan dari jalan tidak terlalu terdengar berisik. Saya pilih kamar yang belakang saja bu.
Minggu depan sudah bisa saya tempati kan? Wajah Bu Fitri tersenyum. Bisa mbak, anak-anak yang lain juga paling minggu depan sudah kembali. Ibu tinggal di sini? Tanyaku sambil menyiapkan beberapa lembar uang untuk melakukan pembayaran. Kamar ibu yang di depan sebelah kanan, tapi ibu jarang di sini. Lebih banyak di rumah anak ibu di daerah Gamping. Kebetulan saja ada satu anak yang gak pulang, jadi ibu sengaja tidur di sini buat nemenin. Ibu ambilin kwitansi dulu ya. Mendengar perkataan Bu Fitri, aku jadi sedikit tenang. Sepertinya ia juga peduli dengan anak-anak kosnya. Aku duduk di kasur sambil melihat ke seluruh sudut kamar, sekedar memantapkan diri untuk tinggal di kamar ini mulai minggu depan. Di tengah lamunanku, aku tersadar oleh sebuah benda yang terjatuh dari dinding kamar. Sebuah bingkai foto. Aku mengambilnya dan melihat ada foto sekumpulan mahasiswa. Kurang lebih ada 5 orang yang berfoto di halaman kampus yang mirip tempatku kuliah saat ini. Tertulis di sudut kanan bawah foto nama kampusku, nama jurusan, dan tahun 1997. Saat memperhatikan foto itu, aku seperti merasa ada yang aneh, seolah ada seseorang yang memperhatikanku di tempat ini. Aku pun meletakkan foto itu di kasur dan kembali menunggu Ibu Fitri. Namun ada sesuatu yang menurutku aneh, kursi. Seingatku, tadi kursi itu berhadapan dengan meja. Namun sekarang kursi itu seolah sudah terputar dan menghadap ke arahku. Apakah aku yang salah ingat? Tapi hal ini membuatku merasa tidak nyaman, seolah ada yang duduk di kursi itu dan memperhatikanku. Ini kwitansinya Mbak Kinan, ucap Bu Fitri yang sudah selesai membuatkan kwitansi. Bu, saya jadinya yang di kamar tengah aja. Aku yang masih merasa keanehan di kamar ini segera meminta untuk pindah ke kamar yang di tengah, yang berbatasan langsung dengan kamar kos penghuni lainnya. Wajah Bu Fitri sedikit terlihat bingung, tapi sepertinya ia tidak mempermasalahkan itu dan segera merubah nomor kamar yang ada di kwitansi yang ia bawa. Bu, Rini pulang. Terdengar suara seorang perempuan yang memasuki rumah menuju kamar yang berhadapan dengan yang akan aku tempati nanti. Nah, itu Rini, anak kos yang ibu ceritakan tadi. Mau kenalan? Tawar Bu Fitri. Boleh Bu. Bu Fitri mengajakku menghampiri kamar anak kos bernama Rini itu. Rini, kenalkan ini Kinan. Mulai minggu depan dia kos di sini juga, ucap Bu Fitri. Rini bergegas menghampiri kami keluar kamar dan menjulurkan tangannya. Kenalin, aku Rini, semester 3. Jangan nunggu minggu depan dong, secepatnya saja biar aku ada teman, ucap Mbak Rini yang ternyata begitu ramah. Melihat tingkahnya itu, seketika senyumku terpancing. Namaku Kinan Mbak. Coba nanti aku tanya sama Bude. Kalau bisa, nanti aku pindah lebih cepat buat nemenin Mbak Rini, balasku. Nah gitu dong, ini nomor handphoneku. Kabar-kabar saja ya, balasnya. Kami bertukar nomor handphone di depan kamarnya. Mbak Rini memang sangat ramah. Tapi ada satu hal yang membuatku merasa kurang nyaman. Aku mencium aroma melati dari kamar yang ia tempati. Kinan, bareng gak? Seorang mahasiswa menghampiriku dengan motor bebeknya. Namanya Lintang, salah satu teman sekelasku yang beberapa kali sekelompok denganku. Ya elah Lintang, kamu kan tahu kosku cuma di belakang kampus, pakai segala nawarin bareng, balasku. Ya kan namanya juga usaha. Kalau jalan kaki kan 5 menit sampai. Kalau naik motorku bisa setengah jam. Lah kok malah tambah lama? Ya mampir es degan dulu gitu. Baru nanti aku anterin pulang. Wah boleh juga tuh. Tapi sorry Lintang, aku udah ditungguin Santi di depan gerbang. Next time ya, balasku. Walah, ya udah kabar-kabar aja ya. Lintang melaju lagi gas motornya sambil mengangkat tangannya melambai ke arahku. Tak jauh dari posisiku, Santi teman kosku yang seangkatan sudah menungguku di gerbang sambil berbicara tentang temannya. Aduh sorry, lama ya San. Enggak Kinan, santai. Tadi kenapa nggak ikut bareng Lintang aja? Nggak apa-apa kali.
Lagi pengen jalan kaki aja sama kamu. Pengen ngobrol-ngobrol juga. Kan di kos cuma kita yang seangkatan, balasku. Oh, kirain gara-gara udah janji sama aku. Lain kali kalau diajak Lintang dan sudah terlanjur janji sama aku, tinggal SMS aja. Kos kita kan deket, santai aja. Iya aman, makasih San. Santi adalah penghuni kos baru sama sepertiku. Kami satu angkatan namun beda jurusan. Saat ada jadwal kuliah yang berbarengan, biasanya kami selalu pulang bareng. Sudah hampir 2 bulan aku berkuliah dan kos di tempat Ibu Fitri. Sampai sekarang kos ini diisi oleh 5 orang. Mbak Rini yang kamarnya ada di depanku, Santi sebelah kiriku dengan jendela mengarah ke jalan, Mbak Ratna yang berada di sebelah kananku, dan Mbak Anggit yang berada di sebelah Mbak Rini, perbatasan langsung dengan dapur. Dan untuk kamar di belakang masih belum ada yang menempati hingga sekarang. Kinan, di dapur ada pai susu, sikat aja. Anggit dikirimin sama ortunya dari Bali. Teriak Mbak Rini sembari mengusap rambutnya dengan handuk setelah keluar dari kamar mandi. Iya Mbak Rini, segera meluncur nanti, balasku. Setelah sampai kos, biasa aku lebih banyak menghabiskan waktu di kamar mengerjakan secepat mungkin tugas yang baru saja diberikan. Setelahnya biasanya aku baru keluar mencari makanan bersama yang lain. Kinan ikut nggak? Terdengar suara Mbak Ratna dan Santi mengetuk pintuku. Mau kemana? Ucapku sambil membuka pintu. Ke Mas Wiro, makan sebentar, jawab Santi. Ikut, sebentar, aku ambil dompet dulu. Benar kata Mas Wiro, setelah tinggal di kos ini, pasti kami akan sering mengobrol di angkringannya. Ada beberapa orang yang sudah berada di sana. Terlihat beberapa motor juga terparkir. Namun yang paling mencolok adalah Vespa tua yang terparkir di antara motor lainnya. Mas Wiro, jahe susunya 2, teh panasnya 1 ya. Mbak Kinan, gih ditunggu ya tak siapin, balas Mas Wiro. Aku dan yang lainnya mengambil beberapa jenis nasi dan gorengan untuk kubawa ke tikar di trotoar samping tenda angkringan. Sebenarnya lebih nyaman kalau bisa makan di kursi tepat di depan makanan. Namun sudah ada 2 orang yang di sana yang sedang asik menikmati kopi hitamnya. Salah satunya masih mengenakan seragam kerja berlogo perusahaan pabrik gula. Lagi ada pangsit goreng nih, satenya juga masih lengkap, ucap Santi sambil tersenyum membawa sepiring gorengan favorit kami. Coba agak malam dikit, pasti udah pada ludes, tambahku. Kami menikmati menu angkringan itu di tikar pinggir jalan dengan bertatapan langit. Sesuatu yang tidak pernah kualami saat seumur hidup tinggal di ibu kota. Mungkin suatu saat nanti aku akan kangen momen-momen ini. Sudah Mas Wiro, berhitung ya? Lah kok buru-buru? Baru jam 9 loh ini. Iya Mas, kalau kemalaman takut diculik tukang sayur, balasku iseng. Bisa aja Mbak Kinan. Aku melihat kursi di dalam tenda sudah kosong. Vespa tua yang terparkir tadi juga sudah tidak ada. Vespa tua tadi punya mas-mas yang tadi ya? Tanyaku basa-basi. Iya Mbak, kenapa tuh? Gak apa-apa. Semoga mereka banyak rejeki, jadi bisa beli motor yang lebih layak, balasku. Amin Mbak, tapi bisa jadi motor itu punya kenangan tersendiri buat mereka, ucap Mas Wiro sambil menyerahkan uang kembalian kepadaku. Sesampainya di kos, kami segera kembali ke kamar masing-masing. Namun baru saja aku menutup pintu, tiba-tiba seseorang mengetuk pintuku lagi. Itu Mbak Rini. Iya, kenapa Mbak Rini? Mbak Rini berdiri di depan pintu dengan tatapan yang aneh. Ia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Malam ini kunci kamar, jangan keluar sampai besok pagi, ucap Mbak Rini dengan nada bicara yang tidak seperti biasanya. Memangnya ada apa Mbak? Tanyaku. Namun bukannya menjawab, ia malah melengos dan berjalan ke arah kamar Santi. Sepertinya ia berniat memberi informasi yang sama kepada Santi. Karena memang tidak ada rencana untuk keluar, aku pun memilih untuk tidak menghiraukannya dan kembali membereskan kasur untuk tidur. Udara panas membangunkanku dari lelapnya tidur. Kipas angin yang biasanya kugunakan untuk mengusir panas sepertinya tidak menyala. Aku pun membuka mata dan menyadari lampu kamar ternyata padam.
Sebelumnya belum pernah ada pemadaman listrik di tempat ini. Namun Bu Fitri pernah bilang kalau ia sudah mempersiapkan lilin di dapur apabila terjadi pemadaman. Aku pun memberanikan diri keluar bermodalkan cahaya dari handphone monokromku. Gelap. Aku tidak pernah menyangka rumah akan segelap ini saat tidak ada cahaya. Jendela rumah yang tertutup tirai menghalangi cahaya masuk dari luar. Yang membuatku merasa tidak nyaman, aku merasa di tengah kegelapan ini ada banyak sosok yang memperhatikanku. Ingin rasanya aku mengarahkan cahaya handphoneku ke beberapa sudut, namun nyaliku tidak cukup besar untuk itu. Akhirnya aku tetap mengarahkan kakiku menuju rak lemari yang berada di dapur. Cukup sulit untukku mencari keberadaan lilin yang disimpan oleh Ibu Fitri. Aku ingin segera mencarinya dan segera membawanya ke kamar. Entah mengapa aku tidak pernah merasa setakut ini saat mati lampu. Mbak Ratna, mati lampu. Aku mencoba memanggil Mbak Ratna yang kamarnya berbatasan dengan dapur. Bukan tanpa alasan. Tapi sekarang aku mulai ketakutan dengan udara dingin yang tiba-tiba meniup tengkuk leherku. Terdengar suara pintu kamar terbuka. Awalnya aku mulai merasa lega. Akhirnya ada anak kos yang bangun juga. Dia pasti mencari lilin juga ke sini. Aku menoleh ke kamar sebentar, menyorotkan handphoneku ke kamar pintu-pintu kamar, memastikan siapa yang keluar. Namun anehnya tidak ada pintu kamar yang terbuka. Sampai akhirnya aku sadar bahwa itu adalah suara pintu kamar belakang yang terbuka. Seketika tubuhku panas dingin. Terlebih, samar-samar aku melihat sesuatu berjalan dengan aneh meninggalkan kamar itu. Siapa? Aku mencoba mencari tahu siapa yang keluar dari kamar itu. Tidak ada jawaban. Namun, aku mendengar suara langkah kaki yang aneh mendekat ke tempat ini. Aku pun bergegas kembali mencari lilin dari rak dapur yang akhirnya aku temukan bersama sebuah korek di sebelahnya. Suara langkah kaki itu semakin dekat. Saat ini suara langkah kaki itu seolah ada di hadapanku, namun tidak ada siapapun di hadapanku saat ini. Aku pun menyalakan korek untuk kuselutkan pada lilin untuk memperjelas penglihatanku. Namun sebelum sempat menyulutkannya pada lilin, aku terperajat dengan apa yang kulihat dengan api yang menyala dari korek yang kugenggam. Langkah kaki. Tak ada seorang pun yang terlihat di hadapanku. Namun saat aku menoleh ke bawah, terlihat sepasang pergelangan kaki tanpa badan yang melangkah dan berdiri tepat di hadapanku. Aku menutup mulut dan menahan tangisku. "Tolong, Santi, Barini!" teriakku sambil terisak. Namun kedua pergelangan kaki itu terus berjalan melewatiku, menembus pintu belakang yang ada di dapur. Aku menguatkan diriku untuk menyalakan lilin, namun yang kurasakan malah semakin mengerikan. Aku pun beberapa kali menggedor pintu Mbak Ratna dan Mbak Rini, namun sama sekali tidak ada jawaban. Sebaliknya, dari arah kamar Santi malah terdengar suara wanita yang tertawa dengan aneh. Santi, keluar San!" teriakku sambil menggedor pintu kamarnya. Namun Santi tidak menghiraukan suaraku dan malah tertawa dengan suara mengerikan. Suaranya persis seperti sosok makhluk yang sering diceritakan di cerita hantu yang kudengar. Kuntilanak. Aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Bu Fitri sudah pasti tidak ada di rumah. Hanya kamar Mbak Anggit yang belum kucoba kuketuk. Aku tidak berani ke sana karena kamarnya bersebelahan langsung dengan kamar belakang yang saat ini pintunya berada di samping kiriku. Mbak Anggit, ucapku dengan suara yang bergetar. Aku ingin segera masuk ke kamar, namun sepertinya semua ini masih akan terus berlanjut hingga akhirnya aku memberanikan diri melangkah ke kamar Mbak Anggit. Namun semakin mendekat, tanpa sengaja aku malah memperhatikan kamar belakang yang pintunya terbuka dengan sendirinya. Ada sesuatu yang bergerak di sana. Ini terlalu mengerikan. Seorang wanita berdiri melayang di hadapanku. Wajahnya penuh amarah menatap dengan tajam. Sebuah tali penuh darah terikat di lehernya yang dengan cepat aku tahu dari mana asal darah itu. Hampir seluruh wajahnya penuh dengan darah dari bekas luka yang keji.
Aku pun jatuh terduduk dan menjatuhkan lilinku. "Tolong, Santi, Mbak Anggit!" teriakku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku berusaha mundur, namun makhluk itu telah melihatku. Ia seperti mendekat ke arahku. Sekuat tenaga aku mencoba berdiri dan berlari ke arah luar. Suara tawa Santi yang aneh masih terdengar setiap aku melewati kamarnya. Beruntung, aku sempat mencapai pintu dan keluar dari rumah. Namun suasana halaman rumah yang biasa membuatku tenang, kini terlihat semakin mencekam. Aku berlari sebisa mungkin menjauhkan diri dari rumah yang dan sepertinya kengerian rumah ini lebih dari apa yang barusan ku alami. Tak hanya wajah wanita yang berada di kamar belakang. Dari jendela kamar Santi, terlihat sosok kuntilanak yang memperhatikanku dari jendela. Sosok mata berwarna merah menatapku dari arah kamar Bu Fitri, dan lebih dari itu, ada sosok pocong yang menjaga di antara beberapa sudut rumah. Aku pun berlari sejauh mungkin hingga ke jalan. Dari arah yang cukup jauh, aku melihat seseorang seperti Mas Wiro sedang berjalan dengan dua orang lainnya dengan membawa senter. Mas Wiro, tolong!" teriakku sambil menghampirinya. Aku tidak peduli dengan penampilanku yang berantakan dan bertelanjang kaki. Aku benar-benar takut dengan semua yang kualami. "Mbak Kinan, kenapa Mbak Kinan?" tanya Mas Wiro kaget. "Setan Mas, di kos ada banyak setan," jawabku dengan masih mencoba mengatur napas. Bukannya menjawab, Mas Wiro malah menoleh kepada kedua orang di sebelahnya yang tadi sempat bertemu denganku di angkringan. "Asem Jul, rumahnya yang itu toh," ucap salah seorang yang mengenakan seragam. "Iyo, nggak kelihatan. Semua rumah ini banyak yang masih bangunan lama," balas salah seorang yang masih mengenakan celana seragamnya namun sudah berganti dengan kaos dan menggulungkan sarung di bahunya. Aku tidak mengerti dengan apa yang mereka bicarakan, namun mereka memintaku untuk menunjukkan tempat aku melihat kejadian tadi. Sampai di halaman rumah, kedua pemuda itu menggelengkan kepala seolah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Mbak Kinan, ada orang lagi di dalam?" tanya salah seorang dari mereka. Aku mengangguk. "Santi Mas." Dia ketawa dari dalam kamar. Ketawanya aneh, kayak kuntilanak, ucapku. Mas Wiro terlihat kaget mendengar ceritaku. "Mbak Kinan, nama saya Danan. Ini teman saya Cahyo. Temenin saya ke dalam lagi ya. Kita bantuin teman Mbak Kinan," ucap seorang yang mengaku bernama Danan itu. Aku ingin menolak, sosok yang kulihat memperhatikanku dari tempat ini saja sudah membuatku sulit untuk berdiri. "Bu, dibantu Mbak. Kasihan kalau temanku yang satu ini habis dikeroyokin massa karena masuk ke kos-kosan perempuan tanpa izin," ucap Mas Cahyo. "Iyo Mbak, kasihan Mbak Santi. Kayaknya orang-orang ini mengerti masalah beginian," ucap Mas Wiro. Mendengar Mas Wiro berucap seperti itu, aku pun mengiyakan permintaan mereka untuk kembali masuk ke dalam. Sekali lagi, aku memasuki rumah yang sudah kutinggali beberapa bulan ini. Suasananya masih seperti tadi. Aku menunjukkan kamar Santi yang masih terkunci dan terdengar suara tawa aneh itu lagi. Mas Danan membacakan sebuah doa yang terdengar hingga ke seluruh penjuru rumah. Tak lama setelahnya, suara tawa dari kamar Santi berubah menjadi geraman dan lambat laun menghilang. Suara kunci terbuka terdengar dari kamar Santi. Dari dalam terlihat Santi keluar dengan wajah yang pucat dan rambut yang berantakan. Ia segera memelukku dan menangis sejadi-jadinya. "Jangan Kinan, jangan ngelihat ke dalam kamar," ucap Santi melarangku habis-habisan untuk menoleh ke kamarnya. Mas Danan terus mencoba membacakan doa dan menyisir satu persatu kamar hingga sampai di kamar belakang. Aku tidak berani menatap ke arah sana. Entah apa yang direncanakan oleh Mas Danan. Aku berusaha untuk tidak menghiraukannya, namun sialnya pintu kamar Santi terbuka dengan sendirinya. Dari dalam kamar Santi masih berdiri sosok wanita pucat berwajah putih, lusuh menatap kami sambil tersenyum dan memainkan rambutnya. Aku menutup mulutku dan menahan tangisku melihat sosok mengerikan itu. "Sudah, kita keluar sekarang," ucap Mas Danan yang segera menghampiri kami.
Ia menatap sebentar sosok di dalam kamar Santi dan terus mengarahkan kami keluar. "Piye Nan, gimana?" tanya Mas Cahyo. "Cuma tinggal mereka berdua. Banyak setan kiriman juga. Kita urusin nanti, jangan bahas di sini," jawab Mas Danan. Kami pun memutuskan untuk berkumpul di angkringan Mas Wiro yang seharusnya sudah bersiap untuk tutup. "Mas, bener gak ada siapa-siapa lagi di rumah itu? Soalnya tadi Mbak Rini sempat mengetuk pintu kamarku dan ngelarang saya untuk keluar dari kamar malam ini," ucapku. Mas Danan dan Mas Cahyo saling bertatapan. "Enggak, sepertinya yang ngasih tahu itu bukan temanmu," jawab Mas Danan. "Iya Kinan, Mbak Rini tadi sore pergi bawa tas besar. Setelah kita pulang, kayaknya nginep," ucap Santi. "Ma Anggit kemana? Tadi bukannya dia habis makan di sini sama kita?" tanyaku lagi. Kali ini Mas Wiro yang menjawab. "Tadi aku ngeliat dia dijemput sama cowok naik motor. Bisa jadi dia belum pulang." Aku tidak mau bertanya lagi. Sepertinya malam ini aku harus mengajak Santi menginap di rumah Bude sebelum menceritakan kejadian malam ini pada Bu Fitri dan Pak RT besok. "Mas Danan, memangnya kalian gak bisa membersihkan rumah itu?" tanya Mas Wiro. "Orang ngono Mas, setelah lihat rumah tadi, sepertinya masalahnya terlalu dalam," jawab Mas Cahyo. "Mungkin setan-setan kirimannya bisa kami tangani dengan mencari benda-benda yang menjadi perantaranya. Tapi lebih dari itu, ada sosok yang tidak bisa kami usir begitu saja. Dia mati dengan tidak wajar dan pasti ingin menuntut balas," jawab Mas Danan. Aku mencoba heran dengan ucapan mereka. Selama ini kami tinggal di rumah kos itu dengan tenang tanpa ada gangguan. Ingin rasanya aku tidak percaya dengan ucapan mereka. Namun kejadian tadi membuatku tidak bisa membantah apa yang mereka ceritakan. "Tetapi Mas Danan, selama ini kami tinggal di kos itu tenang-tenang saja. Tidak ada hal yang seperti ini," ucap Santi yang sudah mulai tenang. Mendengar pertanyaan itu, Mas Danan mengeluarkan sebuah benda berupa lembaran foto yang pernah kulihat terbingkai di kamar belakang. "Ini foto yang ada di kamar belakang, Mas?" tanyaku. Mas Danan mengangguk. Ia mengangkat foto itu dan menunjukkan sebuah tulisan yang tertulis di belakang lembaran itu. Di sana tertulis tanggal dan bulan yang bertepatan dengan hari ini. "Kita akhiri semua setelah ini. 5 Mei 1997, jam 22 di hutan belakang kampus. Vera." Bersambung. "Kau gantung jasadku di kamar itu, part 2. Aku menghabiskan malam bersama dengan Santi di rumah Bude. Kami memutuskan untuk tidak masuk kuliah dulu hari ini untuk menenangkan diri sekaligus mencari tahu tentang permasalahan di kos semalam. "Du, udah bangun. Sarapan dulu." Temennya diajak, ucap Bude yang menyadari bahwa aku sudah terbangun. "Santi masih tidur Bude. Biar istirahat dulu saja. Dia pasti masih trauma sama kejadian semalam." "Coba ceritakan sama Bude. Sebenarnya ada apa sampai kalian lewat tengah malam maksa untuk tidur di sini?" Aku memang belum menceritakan kepada Bude tentang apa yang terjadi. Semalam Bude melihatku dan Santi datang dengan wajah yang pucat kelelahan, sehingga Bude menyuruh kami untuk segera beristirahat. "Ini pertama kalinya Kinan melihat makhluk halus Bude," ucapku sambil mengusap-usap bahuku karena merinding setiap mengingat kejadian semalam. Mendengar perkataanku, Bude menghentikan kegiatannya dan mengambil kursi untuk duduk di hadapanku. "Makhluk halus? Kamu yakin?" Aku mengangguk dan menceritakan semua kejadian semalam pada Bude. Mulai dari pemadaman listrik, kemunculan kaki manusia yang melangkah tanpa badan, sosok yang tergantung di kamar belakang, hingga Santi yang kesurupan oleh sosok menyerupai kuntilanak itu. Aku melihat ekspresi wajah Bude yang ikut merinding mendengar ceritaku. Namun ia mulai tenang saat aku bercerita. Ada beberapa pemuda yang membantu kami. "Sekarang mas-mas itu kemana?" Mereka membantu melapor ke Pak RT dan mencari tahu ke ibu kos dulu. "Mungkin habis ini aku akan menyusul mereka.
Santi bisa istirahat di sini dulu boleh Bude? Ya udah nggak apa-apa, kamu jangan buru-buru. Istirahat dulu saja. Gak bisa Bude, aku harus ceritain ini semua. Takutnya bahaya juga buat anak-anak kos yang lain. Memang benar, walaupun takut, aku lebih khawatir dengan Mbak Rini dan yang lain. Aku takut malam ini makhluk itu muncul lagi saat mereka bertiga ada di kos. Jam 11 siang, aku berpamitan pada Santi dan memintanya untuk beristirahat. Wajahnya masih terlihat pucat dan lemah. Hati-hati Kinan, kalau masalah di kos belum jelas, jangan tidur di sana, ucap Santi. Aku mengangguk dan menenangkan dia. Kamu berangkat naik apa Kinan? Tanya Bude menghampiri kami. Dijemput Lintang Bude, biar ada yang nemenin, ucapku. Aku sudah pernah bercerita tentang Lintang kepada Bude, jadi dia cukup tenang saat aku ada yang menemani. Kami janjian ketemu di salah satu minimarket depan komplek agar ia tidak repot mencari jalan masuk ke rumah Bude. Ya sudah, pokoknya ada apa-apa bilang Bude ya. Jangan sampai ibumu juga khawatir. Iya Bude, Kinan pamit ya. Setelah berjalan kaki selama beberapa menit, aku sudah melihat Lintang menunggu di depan minimarket dengan motor bebek kebanggaannya. Sorry, nunggu lama ya, ucapku. Nggak kok, santai aja. Itu yang tadi kamu ceritakan beneran? Tanya Lintang dengan wajah yang heran. Bener Tang, orang yang denger pasti nggak percaya. Ada sesuatu di rumah itu yang gak beres, jawabku. Kalau gitu pindah kos aja, ucap Lintang. Rencananya begitu, tapi kita cari tahu dulu. Takutnya salah langkah malah lebih bahaya, balasku. Bener tuh, sekarang kita kemana dulu? Ke kos dulu, temuin anak kos yang lain. Tanpa menunggu lama, Lintang menyerahkan helm kepadaku dan mengantarku kembali ke kos. Sepanjang perjalanan, aku menceritakan tentang apa yang kulihat di kos pada Lintang. Berkali-kali dia menyarankanku untuk pindah ke kos yang lebih aman. Di depan kos, aku melihat sudah terparkir motor Vespa tua dan beberapa motor lainnya. Dari jauh, terlihat sudah ada beberapa orang di ruang tamu. Mbak Kinan sudah sehat? Tanya Mas Danan yang sudah sampai duluan di sana. Sudah Mas, Santi masih gak enak badan. Dia masih istirahat di rumah Bude. Aku memperhatikan sekitar. Bu Fitri, Pak RT dan teman-teman kos ternyata sudah berkumpul lebih dulu di sana dan sepertinya sudah memulai perbincangan. Mas Danan mempersilahkanku untuk duduk dan mendengar mengenai kesimpulan yang sudah mereka bahas. Bu Fitri membeli rumah ini dan menjadikannya kos-kosan. Baru sekitar 3 tahun dan selama ini belum pernah mendengar ada kejadian seperti ini. Pak RT juga bercerita ia tidak mengetahui tentang sejarah rumah ini. Ia berjanji akan mencari tahu tentang sejarah rumah ini pada warga yang lebih lama tinggal di sekitar sini. Sebenarnya bukan gak ada kejadian Bu. Tiba-tiba Mbak Rini berbicara seolah ingin menceritakan sesuatu. Maksud Mbak Rini, sebelumnya pernah ada kejadian yang sama. Mbak Rini bertatapan dengan Mbak Anggit sebelum memutuskan untuk bercerita. Semalam, sebenarnya ada alasan kenapa tiba-tiba diajak keluar sama pacar saya. Dia baru bilang tadi pagi. Mbak Anggit membuka pembicaraan. Katanya waktu nelpon semalam, dia mendengar suara perempuan lain yang suaranya aneh, seperti kadang menangis, kadang menggeram. Mati ora ono sing oleh hirup. Mati, tidak ada yang boleh hidup. Pacar saya merinding mendengar suara itu dan memaksa untuk menjemput saya. Mendengar cerita itu, seketika bulu kuduku berdiri. Beruntung pacar Mbak Anggit segera tanggap dengan situasi semalam. Saya juga pernah ada yang datang ke rumah ini, seorang nenek. Saat itu hanya ada saya dan Ratna. Dia datang ke tempat ini, katanya mau menemui cucunya yang bernama Nilam. Namun karena di rumah ini tidak ada yang namanya Nilam, akhirnya kita meminta nenek itu untuk pergi. Dan malam setelahnya terdengar suara perempuan nangis dari kamar belakang. Kami semua terdiam mendengar cerita itu.
Sebagian dari kami berpikir, apakah kejadian itu ada hubungannya dengan kejadianku semalam. Kalau itu namanya Mbak Sarmi. Dia memang sudah agak pikun. Tiap hari dia mencari anaknya yang bernama Nilam. Padahal kami warga desa tahu bahwa Mbak Sarmi dan almarhum suaminya tidak pernah punya anak, ucap Pak RT. Tapi Pak, Mbak Sarmi sudah lama tinggal di daerah sini. Apa dia tahu tentang rumah ini? Tanya Mbak Danan. Mungkin, tapi dia sudah mulai pikun. Saya sangsi dia punya informasi yang cukup. Malah kadang omongannya ngawur, tambah Pak RT. Entah mengapa aku mendapat firasat bahwa aku harus menemui seorang bernama Mbah Sarmi itu. Rumahnya jauh dari sini, Pak, tanyaku. Paling 100 meter, rumahnya paling tua sendiri. Beliau tinggal sendiri, tapi ada tetangga yang merawat Simbah, jelas Pak RT. Aku pun mengajak Lintang untuk mengecek ke sana. Mas Danan dan Mas Cayo sepertinya memiliki firasat yang sama sehingga memutuskan untuk ikut. Bu Fitri meminta maaf atas permasalahan yang terjadi di kosannya. Kami tahu semua ini bukan salah beliau, tapi mau tidak mau, kami harus mencari tempat yang aman dulu sebelum memutuskan melanjutkan tinggal di kos ini atau pindah. Bu Fitri tenang saja. Setelah permasalahan ini selesai, rumah ini akan kembali nyaman untuk ditinggali, ucap Mas Cahyo. Memang bisa, Mas. Apa Masnya sudah tahu masalahnya? Tanya Bu Fitri. Penyebabnya belum tahu, tapi kami sudah tahu kalau makhluk yang tergantung di kamar belakang mati dengan tidak wajar. Kematiannya ada hubungannya dengan santet, balas Mas Cahyo. Aku dan Lintang menuju sebuah rumah tua diiringi suara mesin motor pesta tua yang suaranya terdengar hingga ujung jalan. Terlihat seorang wanita tua sedang sibuk membersihkan halaman rumah dari daun-daun kering yang berserakan. Kula nuwun, permisi. Aku mencoba memanggil Mbok Sarmi dari depan halaman, berharap ia akan menengokku. Gi, sinten Gi? Iya, siapa ya? Mbok Sarmi mendekati kami sambil mengamati wajah kami satu persatu. Saya Kinan, Mbah. Ini teman saya Lintang. Yang di belakang Mas Danan dan Mas Cahyo. Kami pengen ngobrol-ngobrol sama Mbah, ucapku. Mbah Sarmi yang sudah cukup tua dan sedikit bungkuk terlihat bingung. Ia menoleh ke rumahnya dan kembali menatap kami. Tapi rumah Mbah jelek, berantakan. Mbah juga nggak punya suguhan apa-apa, balas Mbah Sarmi. Ora Mbah, omahe Mbak Sarmi apik kok. Enek pohon pisangnya, seneng aku. Nggih, enggak Mbah, rumah Mbah Sarmi bagus kok. Ada pohon pisangnya, senang aku. Tiba-tiba Mas Cahyo menimpali perbincanganku. Aku tahu maksudnya agar Mbah Sarmi tidak merasa canggung. Yowis, masuk Ndok. Mbah buatin minum ya, ucapnya sambil memalingkan badan dan berjalan dengan tertatih. Saya bantuin Mbah, ucap Mas Cahyo ikut nyelonong ke bagian belakang rumah, sementara kami menunggu di teras rumah yang terdapat kursi bambu yang sudah cukup tua. Mbah cuma ada pisang, dimakan ya, ucap Mbah. Entah mengapa aku merasa terharu melihat momen ini. Sudah bertahun-tahun aku tinggal di ibu kota. Hampir seumur hidup tidak pernah ada satu orang pun yang menyambut orang asing sampai tanpa curiga seperti ini. Mbah, mengko gentenan tak gawe ke pisang seko kampungku. Wenak Mbah. Mbah, nanti gantian aku bawakan pisang dari kampungku. Enak Mbah, ucap Mas Cahyo yang mencoba sok akrab dengan Mbak Sarmi sambil membuka kulit pisang yang disuguhkan. Melihat tingkah Mas Cahyo, Mbah Sarmi pun mulai tersenyum. Ngapunten, tolong teman saya dia maafin ya Mbah. Kelakuannya memang begitu. Kalau udah lihat pisang, matanya langsung berubah jadi mata kerak, ucap Mas Danan. Tiba-tiba suasana di rumah ini menjadi nyaman dengan keberadaan Mas Danan dan Mas Cahyo. Bahkan kami sampai lupa dengan tujuan kami ke sini. Ngapunten Mbak Sarmi, sebenarnya ada yang ingin kami tanyakan. Lintang mencoba membantu untuk membuka pembicaraan.
Namun bukannya menjawab, Mbak Sarmi malah berdiri dan masuk ke rumah meninggalkan kami. Kami menunggu cukup lama, namun Mbak Sarmi belum kunjung keluar juga. Bukannya gelisah, Mas Cahyo tiba-tiba malah meninggalkan kami dan mengambil sapu lidi di kebun dan melanjutkan pekerjaan Mbak Sarmi membersihkan rumput kering. "Mas, gimana? Apa kita panggil saja?" tanyaku pada Mas Danan dan Lintang. "Gak usah, Mbak Sarmi sudah mengerti maksud kita. Walaupun penampilannya begitu, sebenarnya Mbak Sarmi bukan orang biasa loh," ucap Mas Danan. "Aku tidak mengerti apa yang dimaksud olehnya, tapi memang cukup aneh melihat mereka berdua bisa cepat akrab dengan Mbak Sarmi sebelum banyak bicara. Setelah beberapa lama, akhirnya terdengar suara langkah kaki Mbak Sarmi dengan suara kaleng. Kami pun segera mengetahui Mbak Sarmi sedang mengambil sesuatu dari dalam rumah dan membawanya ke hadapan kami. "Mbah tinggal di daerah ini sudah hampir seumur hidup." Mbak Sarmi mencoba untuk mulai bercerita. "Mbah gak bisa punya anak, tapi Mbah beruntung bisa menikah dengan orang yang tepat dan tidak pernah mengeluh sampai akhir hayatnya." Mbak Sarmi mengeluarkan foto seorang pria tua yang terlihat sudah sangat lama. "Setelah suami Mbah pergi duluan, Mbah kesepian. Walaupun warga di sini sangat perhatian sama Mbah, tetapi ada perasaan sepi yang tidak bisa tergantikan. Sampai suatu saat, Mbah ketemu seorang anak perempuan yang baik, namanya Nilam." Mbah cerita saat itu Nilam lewat rumah Mbah, tiba-tiba masuk begitu saja. Katanya Nilam kangen sama almarhum neneknya dan jadi sering ngobrol sama Mbak Sarmi. Dalam seminggu bisa 3-4 kali mampir ke rumah Mbak Sarmi dan banyak bercerita soal temannya, kuliahnya dan keluarganya. Saat itu Mbak sangat senang karena ia jadi tidak kesepian lagi. Tapi di balik itu Mbah juga tahu ada masalah yang dialami oleh Nilam tentang keluarganya. Mereka tinggal di rumah yang saat ini menjadi kos yang kutinggali. Ada seorang pria bernama Bira yang jatuh cinta dengan Nilam. Keluarga mereka cukup dekat sehingga Bira sering mampir ke rumah. Namun Nilam tidak memiliki perasaan yang sama dengan pria itu. Nilam selalu berusaha menghindari Bira. Ia selalu ke rumah Mbak Sarmi setiap Bira mampir ke rumah Nilam. Pernah beberapa kali Nilam sampai menginap di rumah Mbak Sarmi agar tidak bertemu dengan Bira. Akhirnya orang tua Nilam sadar bahwa anaknya berusaha menjauhi pria yang mendekatinya itu. Rasa sayang terhadap anaknya membuat ayah Nilam menghampiri keluarga Bira dan menegaskan bahwa Nilam tidak bersedia menjalin hubungan dengan anak mereka. Awalnya hal ini ditanggapi dengan biasa. Sayangnya permasalahannya lebih rumit dari itu. Ada alasan mengapa keluarga itu mendekati keluarga Nilam dan menginginkan Nilam menikah dengan anaknya. Setelahnya berbagai teror mulai mendatangi rumah itu. Ayah Nilam terkena penyakit gatal. Ibu Nilam yang menjadi depresi karena sering diperlihatkan sosok aneh. Hingga Nilam yang sering kehilangan kesadaran dan tiba-tiba tersadar di bawah pohon. Seseorang yang merupakan keturunan keraton pernah cerita sama Mbah bahwa keluarga Nilam sedang disantet. Orang itu pernah dimintai tolong oleh keluarga pria yang suka kepada Nilam untuk ngerjain keluarga Nilam, namun ditolak olehnya. Mbah pun panik dan menghampiri keluarga Nilam. Namun Mbah juga tidak punya kemampuan sebesar itu untuk menangkal serangan yang diarahkan kepada keluarga Nilam. Apalagi saat bertemu orang tua Nilam, Mbah melihat orang tua Nilam terlihat linglung. Beruntung teman-teman kampus Nilam yang mengetahui keadaan Nilam tidak tinggal diam. Mereka mencari cara untuk membantu Nilam dengan bantuan pemuka agama, orang pintar, dan sesepuh yang mengerti masalah ini. Namun sekali lagi, masalah ini tidak semudah itu. Keluarga sang pria begitu keras menginginkan Nilam menikah. Ternyata karena weton Nilam sesuai dengan syarat tumbal untuk pesugihan yang mereka jalani. Ketika mereka gagal, maka nyawa mereka lah taruhannya. Nilam dan teman-temannya merencanakan suatu hal untuk menyelamatkan Nilam. Orang tua Nilam diungsikan ke rumah keluarga terdekat dan rumah dikosongkan. Nilam pun tinggal bersama teman-temannya. Mereka mengetahui bahwa Bira masih sering ke rumah itu untuk mencari Nilam.
Namun yang ditemui hanyalah rumah kosong. Mereka kira ini akan berjalan lancar, sampai suatu kebodohan dilakukan oleh Vera, salah satu teman Nilam. Vera jatuh cinta dengan Bira. Vera menghubungi Bira dan memintanya bertemu di rumah Nilam pada waktu yang dijanjikan. Bira sangat kecewa saat tidak menemukan Nilam bersama Vera. Namun Vera menahan Bira dan berusaha meyakinkan Bira bahwa ia lebih bisa membuat Bira bahagia dibandingkan Nilam. Vera berjanji akan memberikan apapun yang Bira mau agar Bira mau bersamanya dan melupakan Nilam. Mendengar ucapan Vera, Bira sebagai seorang lelaki menerimanya dengan senang hati. Di rumah itu juga, Bira meminta Vera untuk melayani nafsunya. Vera sudah siap dengan itu dan mengikuti semua keinginan Bira. Rumah yang seharusnya kosong itu kini dipenuhi suara desahan sepasang manusia yang saling melampiaskan nafsunya. Setelah Vera memenuhi janjinya, kini giliran Bira. Ia akan melepaskan Nilam dengan baik-baik. Ia meminta Vera untuk mengajak Nilam ke hutan belakang kampus pada tanggal 5 Mei untuk mengakhiri semua permasalahan ini. Entah mengapa, Vera merasa tidak pantas menemui mereka secara langsung setelah apa yang ia lakukan bersama Bira. Ia pun mengirimkan sebuah pesan di balik foto mereka agar berkumpul di belakang kampus pada waktu yang dijanjikan. Dan hari yang dijanjikan pun tiba. Vera merasa tenang ketika akhirnya temannya bisa selamat dan ia bisa mendapatkan pria yang dicintainya. Namun yang terjadi bukan seperti apa yang dijanjikan. Di hadapan Nilam, Vera dan teman-temannya, Bira mengeluarkan sebuah handycam dan memutar sebuah rekaman kejadian saat Bira dan Vera berhubungan badan. Seketika Vera menangis sejadi-jadinya. Semua seperti sudah direncanakan oleh Bira. Saat itu juga Bira memberi ancaman pada Nilam. Bila tidak ingin menuruti kemauannya, Bira akan menyebarkan rekaman itu dan membuat Vera dan keluarganya malu. Tidak ada pilihan lagi untuk mereka. Vera menangis memohon maaf kepada Nilam, namun sepertinya Nilam juga sudah lelah dengan semua ini. Hingga menuruti keinginannya Bira. Nilam berjanji akan menemui Bira di rumah malam besoknya. Saat itu senyum puas terpampang di wajah Bira. Seolah sama sekali tidak peduli dengan Vera, Bira pun meninggalkannya di hutan belakang kampus dengan tangisan penyesalannya. Sesuai perjanjian mereka, Bira datang pada malam hari ke rumah itu. Bira mengecek pintu rumah, tidak dikunci. Ia masuk ke dalam, dan benar, Nilam sudah ada di sana. Ia berdiri di ruang tengah menyambut kedatangan Bira dengan dandanan yang paling cantik yang pernah ia lakukan untuk dirinya. Bira terkesima melihat kecantikan Nilam dan sudah membayangkan apa yang akan terjadi setelah ini. Bira pun mengunci pintu rumah dan mendekati Nilam. Saat sudah di hadapan Nilam, Bira bersiap mencumbu bibir Nilam. Namun ia merasa ada yang aneh. Semakin lama wajah Nilam semakin pucat. Ia menyadari bahwa sedari tadi Nilam menyembunyikan lengannya di belakang. Rupanya tepat pada saat kedatangan Bira ke rumah, Nilam segera mengiris pergelangan tangannya untuk mengakhiri hidupnya. Ia tidak sudi bila harus dimiliki oleh seorang seperti Bira. Tak beberapa lama tubuh Nilam terjatuh dan nafasnya menghilang bersama dengan kesadarannya. Bira merasa kesal dan panik melihat hal itu. Namun kekagumannya akan kecantikan Nilam belum memudar, bahkan saat nyawa Nilam tidak lagi bersatu dengan jasadnya. Seolah masih termakan oleh nafsu, Bira yang gelap mata menyetubuhi jasad Nilam yang sudah tidak bernyawa. Sebuah penghinaan yang keji yang bisa diberikan ke jasad seorang manusia. Setelah sadar dengan apa yang dilakukannya, Bira berusaha menghilangkan barang bukti dengan membersihkan bercak darah yang berceceran. Setelahnya ia menggantung jasad Nila di kamar belakang dan meninggalkannya begitu saja tanpa ada satu orang pun yang mengetahui tentang keadaan Nilam. Vera keluar dari kampus dan menghilang setelah kejadian di hutan belakang kampus. Ia tidak berani menunjukkan wajahnya di hadapan teman-temannya lagi. Teman Vera yang lainnya menganggap Nilam sudah bersama Bira dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Berbulan-bulan rumah itu kosong dengan jasad Nilam yang masih tergantung. Warga sempat mencium bau busuk namun tidak menyangka bahwa itu adalah jasad manusia. Sampai akhirnya orang tua Nilam yang khawatir dengan keadaan Nilam
pulang dan menemukan jasad Nilam tergantung di kamar. Orang tua Bira mengancam orang tua Nilam agar tidak melakukan otopsi karena mereka pasti bisa menemukan sisa-sisa perbuatan Bira di tubuhnya, hingga akhirnya Nilam dikuburkan tanpa melibatkan warga di sekitar. Tidak kuat dengan kenangan pahit itu, orang tua Nilam pun menjual rumah itu. Mereka pindah keluar pulau agar bisa melupakan kesedihan tentang Nilam dan menghindari serangan-serangan ilmu hitam yang pernah dikirimkan keluarga Bira. Selang 1 tahun tidak terdengar kabar dari Bira dan keluarganya. Beberapa orang pintar yang mengenalnya mendengar kabar bahwa mereka sekeluarga mati mengenaskan karena penyakit sesak napas. Dan sesuatu yang membuat kulitnya melepuh dan gatal hingga tidak ada orang yang ingin mendekatinya. Kisah Nilam berhenti sampai di sini hingga tidak ada yang mengetahui tentang kematiannya. Aku mengambil tisu dari tasku dan mengusapkan pada mata Mbak Sarmi yang sudah dibasahi oleh tetesan air mata. Berarti waktu itu Mbak Sarmi mampir ke rumah dan ketemu Mbak Rini untuk melihat Nilam ya, ucap Mas Danan. Iya Mas, waktu itu Nilam nangis, tapi Mbah gak bisa apa-apa selain mendoakan dan menengok dia, jawab Mbak Sarmi. Mbah, jangan sedih ya Mbah. Kami akan cari cara supaya Nilam tenang. Nanti kami juga akan sering main ke sini, ucapku. Iya Mbah, di kosanku sepi. Mending aku main ke sini numpang ngopi, tambah Lintang yang seketika menjadi simpatik setelah mendengar cerita Mbak Sarmi. Sekarang sudah jelas apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Namun kami belum mengerti apa yang harus kami lakukan agar Nilam bisa tenang. Dan mengenai sosok lain selain Nilam, apa akan ikut pergi setelah Nilam tenang? Uwis Nan. Sudah Nan, ucap Mas Cahyo. Uwis, jelas semua. Bah, kami izin pamit dulu ya. Keburu malam. Nanti pasti kita mampir ke sini lagi, ucap Mas Danan. Iya Mbah, nanti kami bawa pisang yang enak, tambah Mas Cahyo. Kedua orang itu memang sedikit aneh. Tapi sepertinya aku sadar bahwa mereka sudah tahu apa yang akan mereka perbuat. Aku pun pamit pada Mbak Sarmi dan berjanji akan sering main ke rumahnya, sekedar untuk berbagi cerita dengannya. Nilam, semoga saja kami bisa menemukan cara yang terbaik untuk membuatmu tenang. Kau gantung jasadku, part 3. Suara motor Lintang menemani perjalananku kembali ke rumah Bude. Kali ini kami lebih banyak melamun daripada mengobrol seperti saat berangkat tadi. Cerita Mbah Sarmi mengenai tragedi Nilam benar-benar membuatku berpikir bahwa betapa beruntungnya hidupku yang tidak harus berurusan dengan hal-hal mengerikan seperti santet yang meneror keluarga Nilam. Ternyata dunia ini tidak hanya luas tapi juga dalam. Bahkan di sekitar kita pun ada banyak hal yang tidak mampu kita ketahui dan terlalu dalam untuk dijangkau. Kamu masih kepikiran cerita Mbak Sarmi? Tanya Lintang dengan suaranya yang menyatu dengan angin perjalanan. Iya, ternyata ada cowok yang kayak begitu ya. Seharusnya pasangan itu ada untuk melengkapi hidup, bukan untuk tujuan mengerikan seperti itu, jawabku. Mendengar suaraku yang sedikit parau, Lintang menghentikan motornya dan menoleh ke arahku. Kinan, aku mau mampir sebentar, gak apa-apa ya, ucap Lintang. Mau kemana emang? Tanyaku. Sebentar saja, searah kok, temenin ya. Aku mengangguk mengiyakan. Lintang sudah membantuku seharian, tidak ada salahnya bila aku menemaninya sebentar. Lintang melaju motornya ke tempat yang cukup sering kulewati. Kami melalui stasiun dan melewati jalan yang searah yang penuh dengan wisatawan dan pedagang. Trotoar dan ornamen jalanan yang khas dengan kota ini memanjakan mataku hingga akhirnya Lintang memarkirkan motornya di alun-alun. Mau ngapain kesini Tang? Tanyaku bingung. Minum es degan, ucapnya sambil membantu melepaskan helmku dan meletakkannya di motornya. Aku melihatnya terus mengiranya bercanda. Namun ternyata Lintang serius. Dia memesan 2 es degan dan mengajakku duduk di rumput menikmati pemandangan di tempat itu. Serandom ini? Tanyaku.
Iya, gak apa-apa kan? Balas Lintang. Aku berkali-kali menoleh pada Lintang, namun sepertinya dia memang hanya bermaksud bersantai dan menikmati pemandangan pohon beringin kembar yang ada di hadapan kami. Tapi mungkin ini ada baiknya. Tepat setelah tegukan pertama, aku merasa seperti bebanku dan rasa tegang yang kurasakan terangkat sedikit demi sedikit. Awas betah, ucap Lintang menggodaku. Aku memukul lengan Lintang sekedar merespon ucapannya. Kadang memang harus random ini, gak harus ada rencana, gak harus banyak yang dipikirkan. Terlalu banyak hal yang bisa membuat kita tenang. Kita hanya perlu berhenti sebentar dan menarik nafas untuk menyadari berbagai hal baik di sekitar kita. Aku mengangguk setuju sambil menyeruput es degan di tanganku. Kok jadi melankolis begini sih? Tanyaku. Kali ini dengan sedikit senyum setuju dengan ucapannya. Ini namanya melankolis ya? Kalau aku nyebutnya ngaso, balas Lintang yang sekali lagi membuatku tertawa. Lintang menyeruput es degannya lagi dan tiba-tiba menarikku berdiri untuk mengikutinya. Ikut aku bentar, ucapnya. Ia mengarahkanku ke arah beringin kembar itu dan mengambil selayar dari tasnya. Tang, jangan bilang. Udah ngikutin aja. Kamu juga penasaran pingin nyobain kan? Balasnya. Aku tertawa menutupi mulutku menanggapi kelakuan random Lintang. Tapi dia benar. Dari dulu aku ingin mencoba mitos yang ada di alun-alun ini, namun tidak pernah kejadian karena aku memang pemalu. Tahu kan aturannya? Tanya Lintang. Berdoa ngucapin keinginan, gak boleh ngintip, dan jalan lurus melewati di antara dua pohon beringin itu. Iya, pinter. Jangan jauh-jauh, ucapku. Tenang, aku ikutin terus dari belakang, jawab Lintang. Aku memulainya. Sepanjang jalan, aku hanya tersenyum-senyum dengan perbuatanku ini. Tapi setidaknya setelah ini, aku tidak penasaran lagi. Langkah demi langkah, kuraba dengan menghafal posisi di mana kedua pohon beringin kembar itu berada. Namun setelah beberapa lama, tiba-tiba Lintang memanggilku. Kinan, mau kemana? Terdengar suaranya sedikit tertawa. Aku membuka penutup mataku dan melihat ke depan. Rupanya posisiku saat ini sudah sangat melenceng jauh hingga hampir menabrak sekumpulan orang. Aku hanya tertawa melihat kegagalanku dan berlari kembali menuju gelas es deganku yang belum habis. Namun tepat sebelum sampai kembali, Lintang menarik tanganku lagi tepat di tempat aku memulai tantangan ini tadi. Sekali lagi ya, ucap Lintang. Aku mencoba menolak, tapi Lintang segera memakaikan penutup mata itu lagi padaku. Udah Lang, malu. Tenang, malunya bagi dua sama aku, ucap Lintang santai. Aku mengikuti permainannya, namun kali ini aku tidak mendengar suara langkah kaki Lintang di belakang. Aku terus meraba kemana arahku melangkah, namun aku sudah merasa hasilnya pasti akan sama saja. Kinan, itu suara Lintang. Suaranya cukup jauh di hadapanku. Aku tahu arah suara itu dari mana dan mengikutinya. Sekali lagi Lintang memanggil namaku dan aku mengikuti kemana arah suara itu hingga tiba-tiba aku terhenti dan menabrak seseorang. Kinan, terdengar suara Lintang di hadapanku. Aku mengambil kesimpulan yang aku tabrak itu adalah Lintang. Kadang hidup ini memang gak bisa ditebak. Bahkan walau kita mencoba mengarahkan sebisa mungkin sesuai dengan harapan kita. Entah saat ini aku sedekat apa dengan Lintang. Belum pernah aku mencium aroma parfum sedekat ini. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya, kenapa tiba-tiba jantungku berdetak begitu cepat? Kisah Nilam dan Bira pasti akan meremukkan hati semua yang mendengarnya. Tidak ada yang bisa menebak akan ada di posisi itu, ucap Lintang lagi. Maksud kamu apa, Lintang? Aku cuma ngasih tahu, aku ada di sini. Jangan pernah meragukan kehidupan, karena bisa jadi aku ada di sini untuk mendampingi kamu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi, ucap Lintang. Aku tersenyum. Kini aku mengerti maksud Lintang.
Ia melakukan ini semua hanya untuk menghilangkan kekhawatiranku. "Thanks ya Lintang," ucapku. "Ada kejutan lagi. Coba buka penutup mata kamu," balas Lintang. Aku menurutinya dan menurunkan penutup mataku. Dan benar, bintang tak jauh lebih dari sejengkal dari hadapan mataku. Jantungku semakin berdegup kencang. Namun ia segera menggeser tubuhku dan menunjukkan apa yang ada di hadapanku. Aku berada di tengah-tengah beringin kembar, persis dengan tempat yang kutuju. Mungkin ini hanya mitos, tapi aku senang bisa menyelesaikan tantangan ini. Tak hanya itu, merahnya langit kota ini membuatku tak mampu menghentikan senyumku. Seandainya bisa, aku ingin bilang pada Lintang, "Terima kasih Lintang, atas pemandangan indah ini dan semua usaha yang kamu lakukan untuk membuatku tenang." Namun aku mengurungkan niatku dan masih menikmati pemandangan senja di alun-alun kota teristimewa itu. "Kinan," Lintang memanggilku lagi. Kali ini suaranya seperti sedikit ragu. Boleh nggak kalau aku ngajak kamu ke sini lagi lain kali?" tanya Lintang sambil menggaruk kepalanya. Aku menoleh padanya masih dengan senyuman di wajahku. Tapi kali ini aku tahu. Aku memandangnya dengan tatapan yang berbeda. "Hei, masih bisa-bisanya nanya begitu setelah semua yang kamu lakukan ini? Please, ajak aku ke sini lagi. Tunjukin pemandangan seindah ini lagi. Entah di sini atau dimanapun, yang penting sama kamu." Sayangnya ucapan itu hanya ada di pikiranku. Aku menahan sekuat mungkin rasa senangku. Mungkin di kamar nanti aku akan senyum-senyum sendiri dan meneriakkan nama Lintang dengan menutup mulutku dengan bantal. "Boleh." Sayangnya hanya itu saja jawaban yang akhirnya keluar dari mulutku. Tapi sepertinya satu kata itu saja cukup untuk membentuk senyum di wajah Lintang. Merahnya langit senja menemani perjalanan pulangku menuju rumah Bude. Kali ini ia tidak menurunkanku di minimarket, namun mengantarku hingga rumah Bude dan berpamitan. "Gak takut kesasar?" tanyaku. "Kayaknya aku bakal sering kesini kan? Jadi mau gak mau aku harus hafalin jalan masuk ke kompleks ini," jawab Lintang. Sekali lagi aku tersenyum. Aku tidak menyangka Lintang bisa membuatku melupakan semua kejadian buruk yang kualami sejak kemarin. Santi terlihat mulai sehat. Ia membantu Bude mempersiapkan makan malam untuk kami di dapur. "Udah sehat, San?" tanyaku. "Sudah Kinan, maaf ya ngerepotin," balasnya. "Gak ada yang ngerepotin kok San. Bude malah seneng kalau rumahnya rame. Iya kan Bude?" ucapku. "Iya, sebenarnya Kinan sudah Bude minta untuk tinggal di sini saja. Tapi dia bilang kampusnya jauh." "Maaf ya Bude, tapi tiap libur Kinan pasti pulang ke sini kok." Iya, Bude ngerti. Udah sana bersih-bersih, kita makan." Kami bertiga menikmati makan malam yang tenang tanpa membahas yang membuat kami khawatir sebelum-sebelumnya. Aku hanya bercerita pada Santi bahwa sementara anak-anak kos mengungsi dulu sampai permasalahan di sana benar-benar selesai. Aku tertidur dengan cepat malam itu. Kelelahan yang menumpuk semenjak kemarin malam membuatku lelap dengan seketika. Sayangnya, aku merasakan perasaan aneh yang membuatku terbangun dengan tidak nyaman. Lampu kamar memang sudah dimatikan, tapi dengan adanya lampu dari ruang tengah, aku masih bisa melihat dengan jelas jarum jam menunjukkan pukul 3 pagi. Saat itu, aku menoleh ke arah Santi yang tidur di kasur tambahan di bawah. Namun bukannya dalam posisi tidur, Santi malah terlihat duduk dengan tatapan yang kosong. "San, gak tidur?" tanyaku. Santi tidak membalas pertanyaanku sama sekali, seolah tidak mendengar suaraku. "San, kamu gak apa-apa?" panggilku lagi. Kali ini ia menoleh ke arahku secara perlahan. Aku mulai merasa ada yang aneh dengannya. Santi menoleh sambil tersenyum lebar, memamerkan giginya dan matanya yang menatap tajam ke arahku. Suara gemertak terdengar dari giginya yang saling beradu. Aku ingat senyum itu. Senyum itu persis seperti kuntilanak yang berada di kamar Santi. Seketika tubuhku merinding dan tubuhku sulit untuk bergerak. Aku mencoba berteriak, namun entah mengapa tidak ada suara dari pita suaraku.
Wajah mengerikan itu memiringkan kepalanya dan memperhatikan mataku baik-baik. Sekilas aku mengira ia akan mendekat, namun yang terjadi malah sebaliknya. Santi kembali merebahkan tubuhnya dan tidur dengan memunggungiku. Aku berniat keluar memanggil Bude, namun aku melihat Santi sekali lagi. Ia tidur dengan tenang seolah tidak terjadi apapun pada dirinya. Akhirnya aku pun berpikir kembali dan memutuskan untuk kembali tidur dibanding harus membangunkan Bude malam-malam begini. Pagi setelahnya Santi bangun seolah tidak terjadi apa-apa dengannya semalam. "San, benar udah sehat?" tanyaku memastikan kepadanya sebelum berangkat ke kampus. "Udah Kinan, tenang aja, gak usah khawatir," balasnya dengan penuh percaya diri. Melihat responnya, aku berusaha berpikir positif dan bersiap untuk berangkat ke kampus bersama dengan menggunakan motornya. Walaupun sudah tidak terlalu kepikiran, tapi aku masih sulit untuk berkonsentrasi menerima pelajaran di kampus saat ini. Apalagi saat teringat kejadian semalam. Semoga saja tidak ada masalah dengan Santi setelahnya. Jam mata kuliahku dan Santi berbeda. Dia selesai duluan, kami janjian jam 3 sore bertemu di depan halaman kampus, tempat kami biasa menunggu di kursi taman. "Naik apa ke sini?" Tiba-tiba Lintang menghampiriku tepat setelah dosen keluar kelas. "Naik motornya Santi. Paling dia udah nungguin di depan," balasku. "Tapi pulang ke rumah Bude kan? Gak ke kos?" tanya Lintang dengan wajah yang khawatir. "Iya, tenang aja. Nanti kalau masalah kos udah diberesin sama Mas Danan, katanya Mas Wiro mau SMS aku," jelasku sambil berjalan kaki menuju halaman depan. "Motor kamu diparkir di belakang kan? Kok ikut ke depan?" tanyaku. "Ya elah, gak peka banget nih cewek. Ya nemenin lah. Kalau gak bisa nganterin pulang, nganterin sampai depan juga gak apa-apa," jawab Lintang dengan santainya. Aku tertawa mendengar jawabannya. Aku sudah tahu maksudnya, tapi kalau bisa mendengar langsung dari mulutnya rasanya sedikit berbeda. Aku sampai di halaman kampus sesuai waktu yang dijanjikan, namun Santi tidak terlihat di sana. Beruntung ada Lintang yang menemaniku mengobrol untuk mengusir kebosananku. "Coba Santi di SMS, jangan-jangan kamu ditinggal," ledek Lintang. "Enak aja, Santi gak kayak gitu," balasku. Namun sesuai kata Lintang, aku segera mengirim SMS padanya menanyakan kabarnya, namun tidak ada balasan. Kami menunggu hingga hampir 1 jam, namun keberadaan Santi tidak muncul juga. "Coba cek motornya, masih diparkir apa sudah nggak ada?" tanya Lintang. Tadi aku dan Santi parkir di parkiran depan. Kami pun mengecek keberadaan motor Santi, namun masih terparkir dengan kondisi yang sama persis seperti tadi pagi kami parkirkan. "Masih ada Lintang, tapi kok jam segini dia belum keluar ya?" ucapku heran. Lintang hanya menaikkan bahunya dan menyerahkan minuman botol yang baru saja ia beli. "Minum dulu nih, haus kan?" "Makasih ya Tang." Aku meminum pemberian Lintang sambil memikirkan kemungkinan apa yang sedang dilakukan Santi. "Santi gak mampir ke kos kan?" tanya Lintang tiba-tiba. Aku menoleh padanya. Memang itu yang kutakutkan saat ini. Sembari menunggu, akhirnya aku memutuskan menceritakan kejadian semalam pada Lintang. "Semalam ada yang aneh sama Santi," ucapku. "Aneh gimana?" "Aku kebangun jam 3 pagi dan Santi duduk dengan aneh di kasurnya. Dia menoleh dan tersenyum ke arahku. Wajahnya kelihatan seram," ucapku. "Serius kamu? Terus gimana?" ucap Lintang yang raut wajahnya mulai berubah. "Udah gitu aja." Setelahnya dia kembali tidur dan memunggungiku. "Paginya dia baik-baik saja seolah tidak terjadi apa-apa," jelasku. Lintang terlihat berpikir. Aku tahu ia memikirkan hal yang sama denganku saat ini. "Santi pergi ke kos." "Aku mau cek ke kos," jawabku sambil segera mengangkat tasku. "Nggak nunggu Mas Danan sama Mas Cahyo dulu?" tanya Lintang. "Cuma ngecek Santi ada di sana atau enggak. Kalau nggak ada ya kita balik," jawabku. "Ya udah aku temenin." Kami pun berjalan kaki menuju rumah kos yang seharusnya tidak boleh kami datangi dulu. Namun rasa kekhawatiranku akan Santi memaksaku untuk memeriksanya. "Kunci pagarnya kebuka Kinan," ucap Lintang.
Aku memperhatikan ke dalam rumah, terlihat pintu depan sedikit terbuka seolah ada orang di dalam rumah ini. Ada orang di dalam, Tang. Jangan-jangan itu Santi, ucapku. Jangan Kinan, jangan masuk, ucap Lintang. Kali ini aku tidak mendengarkan ucapan Lintang. Rasa khawatirku pada Santi membuatku tidak berpikir panjang dan masuk ke dalam rumah itu. Santi, kamu di dalam, teriakku. Tidak ada jawaban apapun dari dalam. Lintang terus menyusul dan ikut berteriak. Santi, kalau kamu di dalam jawab, tambah Lintang. Namun tetap saja tidak ada jawaban. Aku menoleh ke arah jendela kamar Santi. Terlihat ada seseorang mengintip dari celah gorden lalu menyingkir. Ada orang di kamar Santi, ucapku. Aku pun memberanikan diri untuk masuk. Lintang yang sudah tahu tidak ada gunanya menahanku, akhirnya ikut masuk untuk menemaniku. Suasana rumah masih sama seperti saat kami tinggal kemarin. Hari sudah sore hingga tidak banyak cahaya yang masuk ke rumah. Aku segera menyalakan lampu dan suasana di rumah menjadi lebih terang. Santi, panggilku sambil mengetuk kamar Santi. Tidak ada jawaban sama sekali saat itu. Lintang mencoba memperhatikan semua sisi rumah, namun tidak ada tanda-tanda ada orang lain di rumah ini. Kamar yang lain pun masih terkunci dari luar, tapi tidak dengan kamar Santi. Aku masuk ya, ucapku mencoba memastikan apakah ia ada di dalam kamar. Mendengar ucapanku, Lintang langsung mendekat berjaga-jaga seandainya terjadi sesuatu padaku. Aku membuka pintu kamar Santi perlahan. Sekilas aku teringat sosok makhluk yang pernah ada di kamar ini saat aku dan Mas Danan menjemput Santi. Merasakan kegelisahanku, Lintang segera menggenggam salah satu tanganku saat aku membuka pintu kamar Santi. Tidak ada siapa-siapa di kamar itu. Tapi aku yakin ada seseorang yang mengintip dari kamar ini saat kami masih di luar tadi. Nggak ada siapa-siapa, Kinan, ucap Lintang. Aku semakin bingung. Kalau Santi tidak ada di rumah ini, berarti ia ada di mana? Perlahan, aku keluar meninggalkan kamar Santi. Lintang menutup kembali pintunya, namun sekilas aku kembali merasakan seolah ada sosok wajah yang memandangku tepat sebelum pintu itu tertutup. Perasaan merinding kembali menyelimuti tubuhku. Seandainya lebih lama di sini, mungkin hal buruk akan terjadi. Kita cabut sekarang, Lintang, ucapku. Lintang setuju. Ia membiarkanku jalan di depan untuk meninggalkan rumah ini. Namun tepat sebelum sampai pintu, aku mendengar suara dari kamar belakang. Ada suara, Tang, ucapku. Di kamar belakang ya? Aku mengangguk. Kami pun mengurungkan niat kami untuk kembali dan berpikir untuk mengecek kamar belakang. Kinan, perasaanku gak enak. Kita cari orang lagi, Mas Wiro atau siapa? Lagian, sudah mau maghrib, ucap Lintang. Sebenarnya aku setuju. Namun setelahnya terdengar suara seseorang melantunkan lagu dengan menggumam dari kamar belakang. Entah mengapa, aku merasakan bahwa itu adalah suara Santi. Itu Santi, Tang, gak salah lagi, ucapku. Lintang menghela napas mendengar reaksiku. Ya udah, kamu nunggu di sini, gak akan aku biarin kamu ke kamar itu lagi, ucap Lintang. Aku pun menuruti ucapan Lintang dan menunggu di kamar depan pintu rumah. Lintang berjalan mengecek ke kamar belakang. Seiring dengan langkah kaki Lintang, tiba-tiba pintu kamar belakang terbuka perlahan. Suara gumaman Santi terdengar semakin jelas. Aku melihat dari jauh sesuatu yang berada di kamar itu. Itu benar Santi, tapi dia berbeda. Wajahnya terlihat pucat pasi dan sambil tersenyum memainkan sisir di rambutnya. San, kamu ngapain, San? Lintang mencoba mendekati Santi, namun Santi tidak menjawab dan malah tertawa kecil dan menatapku dari celah pintu. Lintang, dia kesurupan, ucapku. Kita nggak bisa biarin dia kayak gini, ucap Lintang. Aku setuju dengannya. Lintang terlihat setengah mati melawan rasa takutnya dan mencoba membaca doa-doa yang cukup panjang. Aku tidak pernah menyangka di balik sifat santainya, seorang Lintang ternyata dia juga cukup hafal doa-doa panjang.
Mendengar itu mendadak wajah Santi berubah. Ia terlihat marah dan menatap ke arah Lintang. Santi berdiri dan bersiap menerjang Lintang. Namun ia tertahan saat Lintang kembali mengeraskan doa-doa yang ia bacakan. "Tinggalkan tubuh Santi," perintah Lintang dengan suara yang gemetar. Makhluk di tubuh Santi tidak gentar. Ia terlihat tidak bisa mendekat ke Lintang dan akhirnya berteriak dengan suara-suara aneh dan mencakar tubuhnya sendiri. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba terdengar suara pintu bergetar. Aku menoleh ke arah luar dan terlihat sepasang makhluk yang terbungkus kain kafan menatap dari depan kaca jendela seolah menahan kami untuk keluar. Tubuhku gemetar. Seketika aku merasa kami sudah terjebak di rumah ini. "Lintang, di luar ada pocong," ucapku yang segera berjalan mendekati Lintang. Makhluk di tubuh Santi semakin tersenyum melihat kami yang semakin takut. Tak cukup sampai situ, tak jauh dari posisi Santi, tiba-tiba terdengar suara tangisan bersamaan dengan munculnya sosok wanita dengan wajah mengerikan, dengan tali menggantung di lehernya. "Itu roh Nilam?" tanya Lintang. Aku memperhatikannya lebih jelas. Semua yang terjadi pada roh itu persis sesuai yang diceritakan Mbah Sarmi. Suasana tempat ini tidak pantas lagi disebut rumah. Saat ini tempat ini lebih pantas disebut sarang makhluk halus. "Kita cari jalan keluar lain, Kinan. Ada pintu belakang," ucap Lintang. Aku ingin menjawab, namun tiba-tiba suaraku tidak bisa keluar. Tiba-tiba tubuhku panas dingin, sesuatu seperti ada di sekitarku dan mengelilingiku. Samar-samar terlihat bayangan makhluk yang kulihat di kamar Santi di pikiranku. Aku menoleh pada Santi. Tiba-tiba dia terbaring lemah di lantai kamar dan berusaha untuk berdiri seolah sudah mampu menguasai dirinya. "Lintang, tolong!" Aku ingin berkata seperti itu, namun kata-kata itu tidak keluar sama sekali. Anehnya wajahku tersenyum sendiri dan mengeluarkan tawa yang aneh. Makhluk yang merasuki tubuh Santi kini mencoba merasukiku. "Kinan, kamu kenapa?" Lintang yang menyadari kondisiku segera menghampiriku yang hampir terjatuh. Wajahnya terlihat begitu khawatir. Ia berusaha menahan rasa takutnya dan membacakan doa sambil menggenggam tanganku. Aku terus membaca doa yang sama dalam hati, berusaha bertahan agar makhluk ini tidak menguasai tubuhku. Tapi yang terbentuk di wajahku hanyalah senyuman aneh dari makhluk yang merasukiku. Keadaan semakin parah ketika sosok pocong yang sebelumnya ada di luar kini melayang mengelilingi aku dan Lintang dan menatap kami dengan wajah mereka yang mengerikan. Bau busuk tercium di ruangan ini. Sepertinya keberadaan pocong itu yang membawa bau ini. Aku melihat wajah Lintang yang mencoba memberanikan diri. Ia terlihat tidak berniat meninggalkanku sama sekali. Dengan pocong yang mengelilingi kami, aku yang kesurupan, sosok roh Nilam yang terus menatap ke arah kami. Lintang masih terus di sini dan membacakan doa-doa untuk melindungiku. Keadaan semakin mencekam ketika kaca-kaca jendela mulai bergetar dan suara benda yang pecah dari arah dapur, suara langkah kaki pun ikut mendekat ke arah kami. Aku hampir tidak bisa mempertahankan kesadaranku. Namun sebelum aku kehilangan kesadaran, tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka dengan keras. "Benar Mas, ada orang." Aku kenal suara itu. Itu suara Mas Wiro. Terdengar langkah beberapa orang juga ikut mendekat. Saat itu aku melihat senyum di wajah Lintang. "Kalian hebat bisa bertahan sejauh ini." Aku tahu itu adalah suara Mas Cahyo. Ia membacakan doa seperti yang kami bacakan sebelumnya. Namun ia membaca dengan lebih tegas dan seolah ada ketegaran yang kuat di setiap kata-katanya. Ketika aku kembali bisa menguasai tubuhku, kini sosok kuntilanak itu menjauh bersama sosok pocong yang mengelilingi kami. "Makasih Mas Cahyo," ucap Lintang yang segera membawaku mundur ke belakang mereka. Mas Cahyo membantu Santi yang masih terlihat lemah untuk menjauh dari kamar belakang. "Sudah tenang saja, habis ini semuanya akan kembali tenang," balas Mas Cahyo. Tak beberapa lama, aku melihat Mas Danan datang menyusul masuk ke dalam rumah. Ia bersama dengan seorang perempuan yang umurnya lebih tua dari kami semua. Mereka langsung masuk menuju kamar belakang, dan wanita itu memperhatikan setiap sisi rumah ini, seolah berusaha mengingat sesuatu. Matanya terlihat berkaca-kaca menahan tangis. "Itu siapa?" tanyaku pada Mas Cahyo.
Dia orang yang minta tolong pada kami untuk menyelesaikan masalah ini. Jawab Mas Cahyo. Aku tak menyangka. Ternyata keberadaan Mas Danan dan Mas Cahyo di tempat ini bukan kebetulan, melainkan ada seseorang yang minta bantuan mereka. Dia siapa? Tanyaku yang masih belum puas dengan jawaban Mas Cahyo barusan. Mbak Vera. Mendengar jawaban Mas Cahyo, seketika aku dan Lintang menoleh ke arah kamar itu, menyaksikan apa yang ada di sana. Mengetahui Mas Danan dan Mbak Vera mendekat, sosok hantu di rumah itu terlihat marah dan mencoba menyerang mereka berdua. Namun Mas Danan tetap tenang di sisi Mbak Vera. Mas Cahyo hanya berdiri menatap semua makhluk itu dengan wajah yang kesal. Dan seketika terdengar suara auman hewan buas menggema di rumah ini bersamaan dengan kemunculan bayangan menyerupai kera raksasa. Sekali saja kalian menyentuh temanku, akulah yang akan kalian lawan. Mas Cahyo memberi ancaman yang membuat semua makhluk di ruangan ini mundur. Aku takjub dengan apa yang ia lakukan. Makhluk yang sedari tadi membuatku dan Lintang dalam keadaan bahaya bisa ketakutan hanya dengan gertakannya. Nilam, ada yang mau ketemu, ucap Mas Danan. Sebuah doa dibacakan Mas Danan sambil menyentuh kepala Mbak Vera. Seketika Mbak Vera seperti melihat sesuatu. Maafin aku Nilam, suara Mbak Vera terdengar parau mencoba menahan tangis melihat sosok Nilam saat ini. Aku udah ngebuat kamu sampai seperti ini. Maafin aku Nilam. Kali ini Mbak Vera tidak dapat menahan tangisnya sehingga air mata menetes di lantai rumah itu. Mas Danan, Mas bisa nolong Nilam kan? Apa yang harus saya lakukan supaya Nilam bisa tenang? Ucap Mbak Vera setengah memohon pada Mas Danan. Mas Danan tersenyum dan menatap ke arah Nilam. Nilam sudah memaafkan kamu sejak dulu, ucap Mas Danan. Maksud Mas Danan? Benar, aku tidak mengerti maksud Mas Danan. Kalau memang Nilam sudah memaafkan Mbak Vera, kenapa Nilam masih gentayangan? Dan kenapa harus membawa Mbak Vera ke sini? Roh Nilam tidak bisa tenang, karena setan-setan yang dikirimkan melalui santet oleh keluarga Bira masih menahannya di sini. Mereka yang mengganggu penunggu kos dan membakar dendam roh Nilam. Jelas Mas Danan. Aku menoleh ke arah Mas Cahyo, berharap ada penjelasan lainnya. Sebenarnya mudah untuk membersihkan sisa santet ini setelah menemukan perantaranya. Tapi sebelum menolong mereka yang telah tiada, lebih penting menolong mereka yang masih hidup, ucap Mas Cahyo sambil mengarahkan matanya ke arah Mbak Vera. Roh Nilam mendekat ke arah Mbak Vera. Mas Danan membacakan doa pendek dan seketika wajah roh Nilam berubah. Wajahnya terlihat cantik tanpa luka di wajahnya. Dendamku hanya kepada Bira dan keluarganya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak menaruh dendam padamu. Kita teman, jadi jangan merasa bersalah lagi. Itu yang mau Nilam sampaikan, ucap Mas Danan. Seketika raut wajah Mbak Vera berubah. Setelah semua yang aku lakukan, kamu masih menganggap aku teman, ucap Vera. Roh Nilam mengangguk sambil tersenyum. Sekali lagi air mata Mbak Vera tertumpah dengan suara tangisan yang memenuhi ruangan. Semua yang ada di ruangan ini pasti merasakan sakitnya beban yang Mbak Vera tanggung selama ini. Mbak Vera sebelumnya sudah mau bunuh diri, tapi rasa bersalah menghantuinya bahkan walau sudah terlewat bertahun-tahun, ucap Mas Cahyo. Akhirnya aku mengerti. Tujuan utama Mas Danan dan Mas Cahyo adalah menyelamatkan Vera dari rasa bersalah yang menghantuinya. Sudah Mbak Vera, kita anterin Nilam supaya bisa tenang ya, ajak Mas Danan. Mbak Vera pun mengangguk dan Mas Danan memimpin untuk membacakan doa. Kami pun mengikutinya dengan harapan setiap doa kami bisa menghantarkan Nilam untuk beristirahat dengan tenang setelah semua siksaan yang ia alami selama hidup dan matinya. Perlahan roh Nilam menghilang dari kamar belakang yang menyimpan banyak cerita yang mengerikan. Aku menarik nafas lega mengetahui akhirnya masalah tentang Nilam bisa selesai. Mas Viro, Mas Lintang, bisa bantu bawa mereka ke tempat yang lebih aman dulu. Masih ada yang harus kami selesaikan, ucap Mas Cahyo. Mereka menyanggupi dan membawaku, Santi dan Vera untuk menunggu di angkringan Mas Viro. Tepat sebelum meninggalkan rumah, sekali lagi aku memperhatikan sekeliling rumah ini. Mungkin saja Mas Cahyo dan Mas Danan ingin membersihkan sisa-sisa santet yang dulu dikirimkan Bira dan keluarganya ke rumah ini.
Aku menoleh terakhir kali ke arah dua pemuda itu. Seingatku, saat masuk tadi, aku tidak melihat Mas Danan membawa benda apapun. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang ada sebilah keris di genggamannya? Mas Wiro menyajikan beberapa gelas teh hangat untuk kami. Sebagian posisi tenda ditutup agar tidak ada pengunjung yang datang selain kami. Setidaknya sampai kami semua mulai tenang. Matur nuwun yo Mas Wiro, sudah hampir ngompol tadi aku, ucap Lintang sambil menyeruput teh hangat di gelasnya. Hus, jaim dikit kenapa Mas Lintang? Lagi Anda Mbak Kinan tuh, balas Mas Wiro. Mbu Mas, emang gitu kenyataannya. Kalau Mas Wiro nggak datang tadi, nggak tahu bakal jadi apa kami tadi, balas Lintang. Aku tersenyum mendengar perbincangan mereka sambil membantu Santi meminumkan teh hangatnya agar setidaknya bisa memulihkan kondisinya. Maafin Yakinan, aku nggak nyangka setan itu masih mengikuti aku, ucap Santi. Sudah nggak usah dipikirin, semoga aja setelah ini semua sudah selesai, ucapku sambil menatap Mbak Vera. Aku menatapnya sedang melamun sambil tersenyum bersama segelas teh hangat di tangannya. Sepertinya bebannya sudah benar-benar terangkat. Mas Wiro, pisang gorengnya masih sebakul ya? Terdengar suara Mas Cahyo yang memasuki tenda. Sebakul? Itu perut apa gudang sembako? Ledek Mas Danan membalas ucapan Mas Cahyo. Ternyata tidak butuh waktu lama untuk mereka menyusul kami ke sini. Mereka datang dengan santainya seolah tidak ada kejadian besar sebelumnya. Sudah beres masalahnya Mas? Tanya Mas Wiro. Mas Cahyo duduk di dekat Mbak Vera dan melepas sarung yang hampir tidak pernah lepas dari bahunya. Ia menunjukkan beberapa benda dari balik sarung itu. Ini perantara santet yang dikirimkan oleh Bira dan keluarganya, ucap Mas Cahyo. Aku berdiri dan memperhatikan benda-benda itu. Ada sebuah kain kafan dengan tanah kuburan di dalamnya, sebuah tusuk konde yang terbuat dari kuningan, dan benda-benda lain berupa kertas dan berbagai tulisan. Melihat benda itu saja, aku sudah merinding. Bukan karena bentuknya yang menyeramkan, tapi karena masih ada manusia yang memiliki jahat yang memanfaatkan benda-benda dan ilmu seperti itu. Mas Danan, berarti kosan sudah aman untuk kami tinggali. Kita bisa tidur di sana malam ini? Tanyaku memastikan. Sudah, tapi jangan lupa berdoa terus, supaya rumah kos itu dijauhi sama roh atau makhluk yang berniat buruk, jawab Mas Cahyo. Berarti sudah nggak ada makhluk halus di rumah itu, Santi ikut memastikan. Bukan nggak ada, tapi udah nggak ada yang akan mengganggu lagi. Penunggu asli rumah itu masih ada, jelas Mas Danan. Ingat sosok yang menyerupai Mbak Arini yang memperingatkan Mbak Kinan sebelum kejadian kemarin. Itu adalah penunggu rumah itu yang mencoba melindungi kalian. Aku memang teringat kejadian itu. Seandainya itu memang benar, semoga saja keberadaannya tidak bersinggungan denganku dan penghuni kos yang lain. Malam ini aku dan Santi memutuskan untuk kembali tidur di kos dan memberi kabar ke Bude. Hampir semua yang diucapkan Mas Danan benar. Rumah ini sudah kembali nyaman, persis seperti alasan awal aku memilih tempat ini untuk ditinggali. Waktu menunjukkan pukul 2 siang. Aku sedang berada di motor Lintang menuju rumah Mbak Sarmi setelah menyelesaikan perkuliahan pagi. Dari jauh, aku melihat Mbak Sarmi duduk menikmati udara segar di teras rumahnya. Kali ini ia melamun sambil tersenyum. Kula nuwun, Mbah. Permisi, Mbah, ucapku sambil salim kepada Mbak Sarmi yang disusul oleh Lintang. Ngelamunin apa, Mbah? Tanya Lintang mencoba menggoda, namun Mbah hanya menjawabnya dengan senyuman. Mbah sudah dengar ceritanya belum? Tanyaku. Mbah bergeser sedikit dan mempersilahkan untuk duduk. Nilam sudah tenang ya, Nduk? Ucap Mbah Sarmi. Iya, Mbah, tahu dari siapa? Tanyaku heran. Mas Danan sama Mas Cahyo ya? Ucap Lintang mencoba menebak. Mbah tersenyum lagi. Kok kamu tahu? Tanyaku pada Lintang. Lihat tuh, ada pisang setumpuk di sana. Sudah pasti itu bukan hasil panen Mbah. Siapa lagi yang bawa kalau bukan Mas Cahyo? Jawab Lintang. Benar ucapan Lintang. Sudah ada tumpukan pisang yang terlihat di sana, namun aku ragu Mbah bisa menghabiskan itu semua. Kami pun menceritakan kejadian saat menenangkan roh Nilam. Mbah pun memperhatikan ceritaku dengan seksama dan dengan mata yang berkaca-kaca. Syukur, Dok. Kamu sudah bisa tenang di alam sana.
ucap Mbah Sarmi sambil beberapa kali menatap langit. Setelah beberapa lama berbincang, terlihat sebuah mobil taksi berhenti di depan rumah Mbok Sarmi. Seorang wanita turun di sana. Aku memperhatikan wanita itu dalam sekejap aku bisa mengenalinya. Itu adalah Mbak Vera. Wah, Kinan, Lintang di sini juga, ucap Mbak Vera yang segera salim ke Mbok Sarmi yang terlihat bingung. Aku Vera, Mbah, temennya Nilam, ucapnya memperkenalkan diri sambil setengah duduk di hadapan Mbak Sarmi. Mbak Sarmi mencoba mengingat dengan cukup lama hingga akhirnya ia tersenyum dan mengelus-elus rambut Mbak Vera. Ya ampun, Du, sudah lama banget. Kenapa baru mampir ke sini? Ucap Mbak Sarmi. Maafin Vera, Mbah. Vera punya salah sama Nilam. Tapi sekarang semua sudah selesai, jelasnya. Nilam gak marah sama kamu. Mbah pengen bilang itu, Nduk. Kali ini mata Mbak Sarmi berkaca-kaca lagi. Mbak Vera pun segera memeluk Mbak Sarmi. Maafin Vera ya, Mbah. Tidak banyak kata-kata setelahnya. Hanya pelukan hangat dan tetesan air mata yang menular hingga ke mataku sekarang. Kami melanjutkan pertemuan ini dengan obrolan ringan sampai Mbak Vera mengeluarkan sebuah benda kebaya berwarna hijau. Mbah, dulu Nilam pernah bilang ke Vera, dia bilang pengen beliin Mbah kebaya warna hijau. Katanya buat dipakai ke hajatan-hajatan kampung. Ini sekarang Vera bawain, ucap Mbak Vera. Nilam masih inget tak, Nduk, ucap Mbak Sarmi sambil tersenyum. Mbak Vera hanya mengangguk mengiyakan. Sementara Mbah sudah memeluk kebaya hijau itu dengan wajah yang sumringah. Aku merasa perbincangan mereka akan semakin dalam dan mengajak Lintang untuk meninggalkan mereka. Mungkin kami akan sering mampir ke tempat ini sekedar untuk menikmati ketenangan sambil menemani Mbah Sarmi. Kita mau kemana habis ini? Alun-alun lagi yuk? Tanyaku pada Lintang. Lintang menggeleng. Terus kemana? Ada tempat seru, tapi agak jauh. Kamu siap gak? Tanya Lintang. Aku mengangguk dengan semangat. Namanya Bukit Bintang. Habis ini balik ke kos, lalu ambil jaket. Terus kita berangkat. Emangnya mau ngapain kita ke sana? Tanyaku. Aku cuma mau nunjukin sama bintang-bintang di sana. Kalau yang namanya Kinan itu jauh lebih cantik dari bintang manapun yang bisa dilihat di tempat itu. Ucap Lintang yang segera menarik tanganku menuju ke motornya. Iya, aku tahu. Saat ini wajahku sedang memerah. Tidak ada respon lain yang kupikirkan selain memukul punggungnya dari belakang sambil berteriak. Dasar Lintang gombal. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Lintang. Tapi sepertinya aku tahu kalau di balik helmnya itu Lintang sedang tersenyum dengan reaksi saltingku.